Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkahi kita semua. Alhamdulillah, ini pertemuan yang kedua ya Pak ya. Mungkin sudah di-share di grup tak, bahwa insyaallah ta'ala kitab yang akan kita kupas berjudul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian faidah surat Al-Fatihah. Sebagian faidah surat Al-Fatihah. Kitab ini atau buku ini dikarang oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Ada baiknya kita bacakan terlebih dahulu biografi singkat pengarang dari kitab ini. Nama beliau adalah atau nasab silsilah keturunan beliau yaitu Muhammad bin Abdullah, orang-orang Arab. Mereka menjaga silsilah keturunan atau nasab mereka. Ya. Jadi dia tahu kakek-kakeknya. Ya. Kalau kita mungkin kalau kakek tak yang pertama masih tahu, kakek yang kedua mungkin ada yang kabur-kabur. Kakek-kakek berikutnya mungkin tidak kenalin kakeknya. Tapi kalau orang Arab ya lengkap dengan bin-binnya. Dia sangat menjaga silsilah keturunan mereka. Iya. Beliau pengarang dari kitab ini berasal dari kabilah atau suku yang namanya Bani Tamim. Ya. Dari dahulu ada kabilah suku yang disebut Bani Tamim. Beliau dilahirkan di kota Uyainah. Ya. Jadi beliau dilahirkan di kota Uyainah, termasuk bagian dari daerah Najd. Kalau sekarang ini masuk di Riyadh, Saudi. Beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan dan agama. Iya. Jadi beliau ini betul-betul ya lahir dari rumah yang agamis memang. Ya, jadi wajarlah beliau menjadi salah seorang ulama besar di zamannya. Iya. Ayah beliau bernama Abdul Wahhab. Iya. Nama ayahnya Abdul Wahhab. Beliau ini seorang ulama besar. Iya.
ketika itu menjabat sebagai qadhi. Ya, kalau kita di Indonesia qadhi itu hakim. Ya, jadi beliau ulama besar sekaligus merangkap menjadi hakim. Ya, dahulu tidak sembarang orang jadi hakim. Betul-betul dia harus mengetahui banyak sudut-sudut ilmu, tidak sembarangan. Memang yang ditunjuk jadi hakim, yang berhak jadi hakim adalah orang-orang yang dalam keilmuannya. Ya, karena mereka lah yang mampu menata suatu negara. Ya, mereka menguasai sistem pemerintahan. Ya, jadi beliau hakim di Uyainah. Ya, begitu juga kakek beliau yang bernama Sulaiman. Ya, jadi Sulaiman ini nama kakeknya. Dan kakek beliau juga termasuk ulama besar di Najd ketika itu. Ya, bapaknya, kakeknya ulama besar, Pak ya. Subhanallah. Ini nikmat dari Allah. Ya, tidak semua orang dikasih nikmat seperti ini. Ya. Dia tumbuh berkembang, iya, di keluarga yang, iya, kalau kita Islami lah, iya. Tapi bukan berarti kalau keluarga kita tidak Islami atau mungkin kurang agamis, ya, tidak ada motivasi dorongan untuk belajar agama, ya. Jadi tetap ada usaha dari kita, iya. Kalau keluarga kita itu, iya, tidak bisa kita harapkan banyak dari ilmu agama dari mereka. Kita masih bisa belajar di luar seperti ini misalnya, majelis ilmu di Bapas ini luar biasa ya. Ya, walaupun itu sekali sepekan tetapi kontinu, rutin. Itu sudah prestasi besar, Pak itu. Iya, itu prestasi besar. Iya. Kemudian paman-paman beliau juga, iya, baik dari paman dari jalur ayah maupun pamannya dari jalur ibu, banyak juga yang termasuk ulama. Ya, ulama, orang-orang yang menyandang, orang-orang yang membawa ilmu agama di tengah umat ini. Ya, demikian pula saudara-saudara beliau dan sepupu-sepupu beliau. Jadi luar biasa ya, keluarga besar ini. Ya, sehingga beliau memang tumbuh berkembang di lingkungan ilmu sejak kecil. Iya. Jadi dia terpengaruh dengan kehidupan keluarganya. Nah, disinilah peran penting, iya, keluarga sebagai skala kecil dari suatu negara untuk sedikit demi sedikit mempelajari agamanya, agama yang dia anut. Ya, utamanya suami istri. Iya. Ini sangat penting untuk bisa mencetak, melahirkan generasi-generasi yang Islami ke depannya. Kita butuh generasi-generasi yang tangguh, tahan banting. Jangan sampai kita mencetak generasi-generasi yang lemah. Iya, kita harus mencetak, mengkader generasi-generasi yang tangguh. Iya. Supaya generasi kita tangguh, maka apa yang kita lakukan? Didik mereka dengan ilmu agama. Ya, didiklah mereka, ajarkan kepada mereka ilmu agama. Karena ini merupakan bekal kita dan bekal mereka menjalani kehidupannya. Ya. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini telah hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Luar biasa, Pak ya. 10 tahun. Sebelum 10 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. 30 juz, Pak ya. Iya. Kita juz 30 saja belum.
Surat-surat pendek saja mungkin belum. Ya. Tetapi paling sedikit trikul, 3 kul. Apa ya? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas plus qul huwallahu ahad. Itu sering jadi pengumpu setelah kita baca surah Al-Fatihah. Tidak apa-apa sebenarnya, itu saja, tidak apa-apa. Tapi tetap kita ada usaha ikhtiar untuk menambah hafalan. Iya. Ya, jadi beliau memang ini ciri-ciri orang besar karena dia sudah hafal Al-Quran sebelum berumur 10 tahun. Ini luar biasa ini, masyaallah. Dan ini anak aset modal kita di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Luar biasa Pak ya. Iya, kita butuh anak yang soleh dan anak yang solehah. Iya. Disinilah pentingnya suami istri itu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Iya. Bapak tentunya di sini sebagai nahkoda, dia harus mengetahui kompasnya, BP apa namanya itu, BP JPRS-nya. Dia harus tahu mengarah kemana itu bahtera rumah tangganya. Iya, bahtera rumah tangganya mengarah ke surga ataukah mengarah ke neraka. Inilah peran penting ilmu agama. Iya, supaya GPRS itu betul-betul ya mengarah ke surga. Jadi kita harapkan tidak hanya kumpul di dunia, tapi kumpul juga di akhirat, di dalam surga yang kekal abadi. Kan rugi Pak ya, kumpul di dunia, bisa di akhirat. Ini kerugian besar. Dunia sementara, akhirat selamanya. Di sanalah kalau kita surga kekal abadi, tidak ada capek lagi. Tidak ada capek lagi, tidak ada ngantuk, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi sakit, tidak ada. Allah tiadakan semua itu. Iya. Jadi semua kita ganteng-ganteng semua nanti di surga. Cakep-cakep, iya. Cantik-cantik, banyak bidadarinya. Nah, sekaranglah di dunia ini tempat kita kumpul-kumpul maharnya. Kumpul-kumpul ki maharnya sekarang Pak, dan kita berpastabiqul khairat memang. Ya, kita harus berlomba-lomba kumpul maharnya. Bagaimana dapat bidadari nah tidak ada maharta? Ya, di dunia saja nah dipermasalahkan ki. Kalau tidak ada maharta, gimana Pak? Iya, di dunia saja, apalagi ini di akhirat ini ya. Kekal abadi di sana. Ya. Ya, jadi beliau ini subhanallah memang nikmat khusus yang Allah berikan ini. Beliau juga mempelajari. Beliau ini mempelajari banyak ilmu. Jadi bukan di satu ilmu dia pelajari, tapi banyak ilmu. Iya. Beliau sering mutolaah. Selalu menyelami kitab-kitab tafsir. Iya. Kitab-kitab hadis beliau baca. Iya. Sampai-sampai salah seorang gurunya beliau yang bernama Syekh Fahd bin Nasir bin Ibrahim As-Sulaiman mengatakan, iya, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu belajarnya siang dan malam. Siang belajar, malam juga belajar. Beliau juga menghafal banyak matan. Ada istilah matan Pak ya. Ya, matan itu semacam rumusan ilmu. Dia ringkas tapi padat. Kalau kita jabarkan, namanya matan ilmu. Sedikit ringkas kalimatnya, tapi kalau kita kupas banyak kenanya. Itu namanya matan ilmu. Dari berbagai disiplin ilmu beliau pelajari. Iya, dari berbagai disiplin ilmu beliau pelajari. Iya.
Beliau juga merantau, ya, mengembara, mencari ilmu, ya, di berbagai penjuru negeri, ya, di berbagai penjuru negeri. Jadi beliau juga banyak guru-gurunya, ya. Tetapi beliau berguru bukan sembarang guru. Betul-betul beliau selektif dalam berguru, ya, karena berguru kepada seseorang harus selektif, Pak. Apalagi di zaman kita ini, ya, harus berhati-hati dalam gimana kita menimba ilmu agama, karena itu juga sangat menentukan bagaimana masa depan kita. Karena nanti kan akan mewarnai pemahaman kita. Di mana kita belajar, kepada siapa kita belajar, ini akan mewarnai pemahaman, keyakinan, mindset, pola pikir kita. Ya. Apalagi masalah keyakinan, akidah. Nah, ini itu berimbas, berefek pada kehidupan kita di dunia. Ketika berpindah alam berikutnya, alam barzakh, alam kubur, iya, sampai ke akhirat. Itu keyakinan terus kita bawa. Dengan sebab keyakinan inilah, iya, ada orang dimasukkan ke surga, ada juga orang dimasukkan ke neraka. Hati-hati, jangan kita salah berakidah, jangan kita salah berkeyakinan. Maka disinilah pentingnya kita duduk mengadakan program taklim pengajian seperti ini. Ini luar biasa, Pak, ya. Iya, biasanya itu di masjid-masjid, di musola. Ini luar biasa di instansi pemerintah, ya. Iya, dan ini satu kesyukuran, kita berterima kasih kepada pemerintah kita, pada saudara-saudara kita yang, ya, telah berusaha untuk mengadakan program positif. Iya, bahkan ini merupakan program penuh berkah, ya, itu bahasa kasarnya, Pak, penuh berkah, ya, karena banyak sekali kebaikan, manfaat, buah yang akan kita dapatkan kalau kita duduk bermajelis ilmu seperti ini, ya. Dan memang seperti itulah kita manusia, masih lebih banyak kita belum tahu daripada sesuatu yang kita sudah tahu. Makin banyak kita belajar, ya, dari situlah nanti akan nampak betapa bodohnya saya ini. Ternyata masih banyak yang saya belum tahu daripada yang saya tahu. Makanya orang yang tidak mau belajar merasa lebih pintar karena banyak yang tahu. Tapi kalau lebih banyak kita belajar lagi, banyak duduk di pengajian, tersingkaplah siapa diri kita sebenarnya. Iya. Beliau juga memiliki banyak murid. Banyak juga muridnya beliau. Iya, kemudian banyak juga karya-karya tulisnya. Di antaranya akan kita kupas, yang akan kita kaji ini. Iya, salah satu karya tulis beliau yang berjudul Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah. Sebagian faidah surat Al-Fatihah. Ya, banyak karya-karya beliau, Pak, di antaranya ini. Iya. Dan alhamdulillah di zaman beliau itu, ya, dakwah tauhid berkibar. Kenapa? Karena di saat itu pemerintah Saudi mendukung, support. Ada support dari pemerintah Saudi Arabia ketika itu. Ya, jadi dakwah beliau juga kalau ada yang ganggu gugat dilindungi. Jadi dengan mudah beliau menulis karya tulis ketika itu. Iya. Maka yang heran, Pak, kalau ada jemaah haji atau jemaah umroh pulang ke Indonesia, biasa itu dikasih oleh kerajaan Saudi, ya, buku-buku terjemahan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dan kebanyakan itu karyanya beliau ini diterjemahkan. Yang paling terkenal itu adalah Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid itu yang kitab tauhid, itu yang paling dibagikan ke jemaah-jemaah haji atau umroh biasanya. Iya. Karena tauhid yang luruslah yang bisa menyelamatkan kita. Itu yang bisa meluruskan, memperbaiki kita punya keyakinan.
akidah, ketika kita mempelajari tauhid. Iya. Jadi dengan adanya support, dukungan dari pemerintah Saudi ketika itu, maka berkembanglah dakwah tauhid ke segala penjuru dunia. Iya. Dengan adanya dukungan dari pemerintah. Makanya perlu bersinergi antara ulama dengan pemerintah. Iya, masalahnya kita kita hidup di suatu negara. Jangan sampai kita dan ada memang kelompok-kelompok berusaha bikin negara dalam negara. Ada tom presidennya. Ini bahaya, Pak. Nah, itu bahaya. Bikin negara dalam negara. Kenapa seperti itu? Ini akibat keyakinan yang dia pelajari. Iya. Dan ada juga ulama-ulamanya didengar juga. Ada pendukung-pendukungnya. Maka disinilah kita step by step mempelajari akidah tauhid yang benar tersebut. Iya. Iya. Kemudian wafatnya beliau, beliau wafat di akhir bulan Zulqa'dah di tahun 1206 Hijriah, dalam usia kurang lebih 92 tahun. Jadi usia beliau wafat itu kurang lebih 92 tahun. Masya Allah, banyak bonusnya ini, Pak ya. Banyak bonusnya ini. Jadi beliau ini menghabiskan umurnya dalam ketaatan. Ini yang bagus. Kita habiskan umur dalam ketaatan, baik dalam hal ilmu, dan dakwah fisabilillah. Beliau dimakamkan di pekuburan di Riyah namanya. Pekuburan di Riyah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepada beliau dan meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini secara singkat biografi singkat pengarang dari kitab Ba'du Fawaidi Suratil Fatihah, sebagian faidah surat Al-Fatihah. Kemudian kita berpindah ke pensyarah kitab ini, yang menjabarkan kitab ini, yang menjelaskan kitab ini. Jadi kalau kita lihat PDF-nya, Pak ya, di situ ada dua nama. Yang pertama Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang kedua Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau inilah Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Beliau ini yang mensyarah, yang menjelaskan, yang menjabarkan matan ilmu, rumusan ilmu yang dimiliki oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena memang kita butuh penjabaran, butuh penjelasan dari buku yang berjudul Sebagian Faidah Surat Al-Fatihah. Kita bacakan biografi singkat beliau. Jadi namanya Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah. Beliau berasal dari keluarga Fauzan, dari kota Syamasiyah, berasal dari keturunan kabilah atau suku Dawasir. Kemudian kelahiran dan pertumbuhan beliau lahir pada tahun 1363 Hijriah di kota Syamasiyah, yang masih berada di wilayah Qasim, kerajaan Arab Saudi.
ayah beliau meninggal di saat beliau masih kecil. Jadi masih kecil ayah beliau sudah meninggal. Maka beliau diasuh oleh keluarga beliau. Beliau mempelajari Al-Quran dan belajar baca tulis dari gurunya yang bernama Asy-Syaikh Hamud bin Salman At-Talal rahimahullah. Beliau adalah seorang imam masjid kotanya, juga seorang qori, pembaca Al-Quran yang mutkin, ya maksudnya kuat keilmuannya, ya hafalannya kuat. Beliau diajar oleh syekhnya ketika masih kecil. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan, ya secara ringkas beliau melanjutkan pendidikannya setelah melewati jenjang-jenjang dasar, ya lanjut ke perguruan tinggi, sehingga dari situlah beliau mencapai gelar doktornya. Ini secara singkat Pak ya. Karya tulis beliau juga sangat banyak. Iya, karya tulis beliau sangat banyak. Murid-murid, iya, yang belajar kepada beliau itu juga banyak. Iya. Di antara murid-muridnya sudah ada yang menjadi profesor-profesor, iya, di universitas, jaksa, iya, dan imam-imam di masjid, iya, untuk menyebarkan ilmu dan mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, iya, kedudukan di bidang ilmu dan sosial. Beliau menjadi pengajar di sekolah Kota Syamasia. Ya, di sini banyak tempat mengajarnya beliau. Kemudian juga beliau dosen Fakultas Syariah, dosen Fakultas Syariah Riyadh. Kemudian juga dosen Fakultas Usuluddin. Pernah menjadi rektor perguruan tinggi pengadilan dan menjadi dosen di sana. Ya. Sekarang beliau menjabat sebagai anggota Al-Lajnah Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta, Dewan Riset Ilmiah dan Fatwa, dan termasuk juga anggota Hay'ah Kibaril Ulama, Asosiasi Ulama Senior. Asosiasi Ulama Senior. Ya, jadi di Saudi ada juga perkumpulan-perkumpulan para ulama senior. Kedua jabatan ini masih beliau duduki hingga saat ini. Ya, beliau juga bergabung pada sejumlah perkumpulan yang lainnya. Ya, beliau juga ditunjuk sebagai anggota Dewan Pembimbing untuk pengarahan para dai pada musim haji. Ya, begitu pula anggota Dewan Pengoreksi modul-modul akidah, buku-buku akidah untuk tingkat SMA, Al-Matur, dan keikutsertaan beliau pada sebagian buletin-buletin, siaran-siaran dan kajian-kajian umum. Ya, mungkin ini biografi singkat dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan. Ya, mungkin kita lanjut setelah apel Pak ya, apel sore. Insyaallah taala kita lanjutkan. Wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita kembali melanjutkan taklim kita. Sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Ya, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oh, ada Ustaz. Ada pertanyaan Ustaz. Iya. Bagaimana kita mensikapi orang
tua kita melaksanakan ritual baca doa untuk keselamatan. Apakah itu boleh, Ustaz? Tapi dengan adanya makanan atau apa itu? Kayak sesajen begitu, Ustaz, karena ada beras, ada telurnya, ada lilinnya. Iya. Tapi tujuannya sih untuk keselamatan, katanya seperti itu. Iya. Sertai dengan baca-baca nasi, Pak ya. Ada seperti ini, adat kita di sini. Begitu, Pak ya. Kalau dibilang doanya doa keselamatan bisa aja, Ustaz. Iya. Biar berdoa masing-masing, enggak Iya. juga biasanya seperti itu. Oh, Cuma iya. diniatkan memang kita maksudnya undang keluarga untuk kasih makan. Tapi itu, Ustaz, menjadi ganjil dalam tanda kutip itu, dia ada tempat-tempat itu ada beras dengan telur mentah, Iya. dengan lili, dengan pisah, seperti itu, Ustaz. Iya, sebelumnya perlu kita pahami bahwasanya doa itu termasuk ibadah. Doa itu termasuk ibadah berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah dalam agama kita itu harus terpenuhi padanya dua syarat. Namanya ibadah dalam Islam itu harus terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas. Syarat yang kedua mutaba'ah, mengikuti atau mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beribadah. Ya, sekarang kita coba korelasikan. Iya, yang sesuai dengan pertanyaan tadi. Di satu sisi minta doa keselamatan, itu bagus. Doa keselamatan itu bagus, karena kita semua ingin keselamatan di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Kita butuh keselamatan. Iya. Tetapi ketika doa ini yang termasuk ibadah tercampuri dengan sesuatu yang tidak pernah Nabi ajarkan kepada kita, iya, maka berarti itu tidak terpenuhi syarat yang kedua, mutaba'ah, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau Nabi berdoa? Iya, apakah harus ada sesajian ya, seperti yang kita katakan tadi. Nah, ternyata kalau kita membaca dalil-dalil yang ada dalam agama kita, itu tidak diketemukan bahwa Nabi berdoa minta keselamatan seperti itu. Ya, jadi asalnya doa keselamatan bagus, tapi ketika ada campuran-campurannya, maka itu yang bermasalah. Seperti itu. Mungkin ikhlas, syarat yang pertama terpenuhi ikhlas, doa kepada Allah, tetapi dibarengi dengan itu tadi iya, ada sesajiannya. Iya, kemungkinan di situ disertai dengan suatu keyakinan. Ya, seperti itu. Ya, jadi tergantung hatinya orang yang meminta doa keselamatan tadi. Ya, kenapa harus disertai dengan sesajian itu? Ya, kita harus ya mungkin tiap hati orang kan berbeda gitu. Ya, tetapi bagaimanapun kalau yang nampak itu tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau untuk doanya bagus,
ya angkat tangan, langsung minta doa keselamatan tanpa harus ada sesajian seperti itu. Iya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada aku. Iya, maksudnya tanpa perantara, tanpa ada embel-embelnya. Berdoa, ud'uni, berdoa langsung kepadaku, kata Allah. Astajib lakum, saya akan kabulkan doa kalian. Seperti itu. Jadi berdoa saja langsung tanpa harus ada yang dikatakan seperti itu tadi. Ya, jadi selalu kita ingat kalau kita beribadah, selalu mengingat dua syarat ibadah, ikhlas dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah kita itu, supaya ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Ya, semua dari kita ingin diterima ibadahnya, amalannya. Ya, supaya ibadah amal kita diterima oleh Allah, maka harus terpenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan mengikut, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah. Iya, seperti itu Pak ya. Mungkin ada yang lain? Oh iya, untuk lebih melengkapi jawaban tadi, iya, bahwasanya syarat ibadah itu atau syarat amal itu kan ada dua. Yang pertama ikhlas. Iya, apa dalilnya? Apa dasarnya? Pondasinya di mana? Surat Al-Bayyinah ayat 5. Al-Bayyinah ayat 5. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa." Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah. Iya. Tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ya, ini dalil dari Al-Quran, bahwasanya amal yang kita lakukan atau ibadah yang kita kerjakan itu harus terpenuhi syarat ikhlas, mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, mencari ridhonya, tidak mencari pujian atau sanjungan dari manusia. Ya, itu tadi dalil dari Al-Quran. Ya, adapun dalil dari hadis, ya, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa." Sesungguhnya seluruh amalan itu pondasinya adalah niat. Seluruh amalan itu pondasinya adalah niat. Dan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Iya. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah, mengikut, mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ibadah atau dalam beramal. Iya. Dalil dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti saya. Ya. Jadi kalau betul-betul kita cinta kepada Allah, maka syarat kecintaan kita kepada Allah itu fattabi'uni, maka ikuti saya. Siapa saya di situ? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta kita kepada Allah itu dipersyaratkan ikut ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan dalil wajibnya kita mengikuti, mencontoh semua tuntunan, ya, semua ajaran yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dakwahkan, telah ajarkan kepada kita umatnya. Ya.
Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang ar-rasul datangkan kepada kalian, apapun yang ar-rasul datangkan kepada kalian, fakhudhuhu, maka ambillah dia. Maka ambillah dia. Kalau itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakhudhuhu, kata Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang dilarang, apa saja yang dilarang Rasul kepada kalian, fantahu, maka berhentilah. Maka berhentilah. Dua ayat yang mulia ini, ya, di antara faedah yang kita bisa petik bahwasanya kita wajib mengikuti ajaran-ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dalam dalil hadis yang lain, ya, tadi dari ayat Al-Quran, sekarang dari dalil dari hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, dia lakukan suatu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak pernah kami contohkan, tidak pernah kami perintahkan itu amalan, tapi dia kerja, dia lakukan itu amalan, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak. Kenapa ditolak, tidak diterima? Dia lakukan amalan yang tidak pernah Nabi ajarkan, yang tidak pernah Nabi tuntunkan, tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada umatnya. Iya. Jadi amalan kita ini harus memenuhi dua syarat, ikhlas dan mutaba'ah. Iya, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekira ini tambahan dari jawaban pertanyaan tadi. Iya. Silakan. Baik Ustaz, saya mau sampaikan. Di surat Al-Fatihah kan ada 7 ayat yang dijelaskan di situ. Biasa orang-orang gunakan sebagai pengobat atau dianukan sebagai ruqyah. Bagaimana hukumnya itu yang menggunakan, apakah suatu yang disyariatkan atau bagaimana? Semua penjelasan. Iya, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Bagaimana hukumnya kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk meruqyah? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bahkan surat Al-Fatihah nama lainnya adalah surat Ar-Ruqyah. Nama lain dari surah Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Maksudnya ruqyah itu jampi-jampi. Ya, kalau kita di sini baca-baca. Ya, jadi boleh kita gunakan surat Al-Fatihah untuk meruqyah, boleh. Karena memang nama lain dari surat Al-Fatihah surat Ar-Ruqyah, jampi-jampi, baca-baca. Boleh. Iya. Dan ini berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, suatu ketika para sahabat masuk ke suatu daerah, suatu perkampungan. Ya. Di antara tradisi atau adat orang Arab itu kalau kita bertamu
masuk suatu perkampungan, boleh kita minta untuk dijamu. Boleh kita minta untuk dijamu. Itu diantara tradisi orang Arab. Kita bertamu ke rumahnya orang, boleh kita minta itu dijamu. Nah, ternyata para sahabat ketika masuk di perkampungan itu, tak satupun penghuni perkampungan itu mau menjamu para sahabat. Tidak ada yang mau jamu para sahabat ketika itu. Dan ternyata kepala suku, ya, kepala perkampungan di situ lagi sakit. Ya, di dalam hadis dikatakan lagi kena sengatan kalajengking. Itu kepala kampungnya. Nah, karena tidak ada yang mau menjamu ini para sahabat, maka mereka berniat meninggalkan perkampungan itu. Ya. Jadi mereka meninggalkan perkampungan itu. Tiba-tiba salah seorang penghuni dari perkampungan itu mengatakan, jangan dulu kita suruh pergi itu tadi, orang yang rombongan datang. Jangan disuruh pergi. Siapa tahu di antara mereka tadi itu rombongan yang masuk kampung kita, ada di antara mereka yang bisa meruqyah kita punya kepala kampung ini. Maka dipanggillah para sahabat, disuruh balik ke kampung itu. Baru ditanya baik-baik. Iya, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Ya, karena kepala kampung kami ini sedang disengat kalajengking. Ya, kesakitan dia. Iya. Maka di antara para sahabat itu ada yang bisa meruqyah. Ya, ada yang bisa meruqyah kepala kampung itu. Ya. Jadi salah seorang sahabat dia ruqyalah kepala kampung itu, dan sahabat ketika itu ya menggunakan surat Al-Fatihah. Iya, membacakan surat Al-Fatihah kepada kepala kampung yang lagi kena sengatan kalajengking. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan dibacakan surah Al-Fatihah, kepala kampung itu sembuh total, tidak ada bekas sama sekali, seakan-akan tidak pernah sakit sebelumnya. Nah, ini memberikan dari dalil ini hadis sahih Pak ya. Dari hadis ini memberikan faedah kepada kita bolehnya kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk meruqyah. Boleh hukumnya. Berdasarkan hadis ini juga lah sehingga surah Al-Fatihah itu dinamakan juga surat Ar-Ruqyah. Jampi-jampi atau baca-baca. Boleh Pak. Boleh juga kita gunakan untuk meruqyah diri sendiri. Ya, kalau kita sekarang ini istilahnya ruqyah mandiri. Boleh. Mungkin ada di antara badan yang sakit, anggota badan, organ, boleh kita bacakan surat Al-Fatihah. Boleh juga seperti ini. Ambil satu gelas air. Setelah baca Al-Fatihah kita tiup-tiup airnya. Boleh. Boleh Pak. Jadi hukumnya boleh kita menggunakan surah Al-Fatihah untuk meruqyah seseorang, boleh. Termasuk diri kita pribadi. Iya. Dan itu luar biasa memang surah Al-Fatihah Pak. Luar biasa itu sebagai pengobatan. Iya. Jadi walaupun sedikit kita punya hafalan, mungkin belum hafal ayat kursi atau ayat-ayat ruqyah istilahnya yang lainnya, ayat-ayat perlindungan itu, cukup surah Al-Fatihah. Yang penting kita ya landasannya keyakinan kepada Allah bahwa hanya Allah yang menyembuhkan, dan surah Al-Fatihah itu diantara kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk kita gunakan untuk meruqyah diri sendiri atau orang lain, boleh. Iya. Karena ini ada contoh dari sahabat yang tadi kita paparkan kisahnya. Ya, saya kira begitu Pak ya. Masih ada? Sudah jam 5 ya? Sudah habis waktu ya? Insyaallah ta'ala
pekan depan atau Jumat ketiga ya, Jumat ketiga kita akan lanjutkan dengan mengupas kitab Ba'du Fawaidi Suratul Fatihah, sebagian dari faedah surat Al-Fatihah. Ini masih muqaddimah, pembukaan, kita belum masuk intinya Pak ya. Ya. Insyaallah taala semoga pertemuan kita di sore hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua selalu diberikan rezeki istiqomah, konsisten dalam duduk di majelis ilmu seperti ini. Kita tutup majelis kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.